Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 Sekolah Dasar bersama Ibu Rizkia Marwati ya. Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum mulai, kita akan baca doa belajar dulu ya. Ayo semuanya sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita masih di pembelajaran 8 ya, senang belajar Al-Quran. Nah, hari ini kita akan membahas bagian C-nya, yaitu pesan Quran Surah Al-Asr. Nah, anak-anak masih ingat lafal Quran Surah Al-Asr? Ya, sekarang kita baca sama-sama ya. Surah Al-Asr. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak, jika kita lihat di sini, surah Al-Asr itu terdiri dari berapa ayat? Ayo. Nah, surah Al-Asr itu terdiri dari 1, 2, 3 ayat ya. Jadi, surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan Al-Asr itu artinya masa atau waktu ya. Al-Asr artinya masa atau waktu. Nah, coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, begitu pentingnya waktu sampai Allah mengabadikannya itu dalam surah Al-Asr. Allah sampai menurunkan surah yang berarti waktu ya. Oke. Nah, kenapa Allah sampai menurunkan surah yang artinya masa atau waktu? Nah, ternyata waktu mempunyai peranan penting dalam mendefinisikan hidup ini. Ibarat siklus atau perputaran, juga yang mengakibatkan adanya hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Itu semua adalah waktu. Juga terkait dengan umur manusia itu sendiri, yang menandakan bahwa hidup ini hanyalah fana. Manusia menemukan waktu itu dalam lambang jam, yang terdiri atas angka 1 sampai 12 dengan jarum penunjuk detik dan menit. Ya, seperti anak-anak lihat pada ilustrasi ini ya. Jarum yang terus berputar ke kanan menandakan waktu itu terus berjalan, dan jarum jam itu tidak pernah dia berputar ke kiri atau membalik waktu yang sebelumnya. Itu artinya waktu yang telah berjalan itu tidak akan pernah kembali. Jadi, waktu yang kita telah lewati itu sudah hilang. Dia tidak akan balik lagi seperti hari ini, mau balik hari kemarin. Tidak akan ya anak-anak, tapi waktu itu dia terus berjalan. Dengan kata lain, jam yang telah terlewati itu hilang ya, waktu yang telah terlewati itu tidak akan kembali lagi. Ya, selanjutnya. Nah, kita simak ilustrasi yang berikut juga. Gambar matahari terbenam. Matahari ini kita lihat sama saja, mau hari ini, esok, kemarin, itu tetap sama saja. Tapi kitalah yang berbeda, kan? Kita akan menyaksikan matahari seperti itu sejak usia balita sampai sudah kita tua, itu mataharinya tetap sama, pemandangannya sama. Padahal umur kitalah yang telah hilang bersama dengan berjalannya waktu. Nah, demikian pentingnya waktu sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai mengingatkan manusia melalui surat Al-Asr yang artinya sebagai berikut. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian.
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, anak-anak, agar manusia tidak merugi karena waktu terus berjalan dan manusia semakin lama semakin tua, maka manusia harus mengisi waktunya dengan amal baik yang kelak akan menjadi pahala dan menjadikannya masuk surga. Nah, ada tiga kebaikan ya, ada tiga kebaikan dalam Quran Surah Al-Asr ini. Yang pertama, itu beramal baik, menasehati agar orang lain berbuat baik, dan kesabaran. Nah, coba lihat ini. Animasi contoh gambar yang Ibu berikan. Ini merupakan contoh-contoh perbuatan baik ya. Ada perbuatan baik yang kaitannya dengan Allah, ada juga yang kaitannya dengan sesama manusia. Ya, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Keduanya harus berjalan beriringan ya. Jadi selain hablum minallah, itu urusan dengan Allah, seperti di atas itu naik haji, sholat, itu adalah perintah kita kepada Allah yang harus kita taati ya, perintah Allah itu yang harus kita taati. Selain itu juga ada yang namanya hablum minan nas, jadi kebaikan dengan sesama manusia, seperti misalnya bersedekah atau membantu sesama ya, bekerja sama atau bergotong royong ya. Itu merupakan salah satu atau sebagian kecil contoh dari kebaikan-kebaikan yang dimaksud dalam surah Al-Asr. Masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang Ibu belum jelaskan, tapi mungkin sudah sering anak-anak lakukan, seperti mengaji, kan membantu orang tua. Nah, itu juga kebaikan-kebaikan. Oke, ya. Jadi kesimpulannya, Al-Asr artinya waktu atau masa. Nah, pesan surah Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam kerugian atau keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik, menggunakan waktu untuk kebaikan, dan disiplin waktu untuk kebaikan. Ya, oke. Demikianlah materi hari ini dan Ibu harap kita semua dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Karena waktu itu, waktu yang sudah lewat itu tidak akan kembali. Jadi, selagi Allah masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, anak-anak gunakan dengan sebaik mungkin. Isi waktu tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Oke. Nah, selanjutnya adalah penugasan. Ya, ada 3 soal berikut ini yang silahkan anak-anak catat di buku tulismu dan kemudian jawab. Jika sudah selesai, silahkan foto jawabannya dan kirim ke WA Group. Ya, soal yang pertama, Al-Asr artinya 2. Kita harus titik-titik-titik dalam menggunakan waktu. Yang ketiga, manusia akan titik-titik-titik apabila waktunya tidak dipergunakan dengan baik. Ya, demikian materi serta penugasan hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selalu jaga kesehatan, jaga imun, dan jaga iman ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.